إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kajian kita di pagi hari ini sebagaimana telah antum ketahui bertajukkan Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Pembahasan seputar Asyratus Sa'ah, demikian istilah ini masyhur atau lebih dikenal di kalangan ulama, adalah salah satu pembahasan akidah yang memiliki posisi yang sangat penting dalam syariat Islam, karena keimanan kita terhadap Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, adalah bagian daripada keimanan kita kepada al-umurul ghaibiyah, berbagai perkara dan peristiwa yang gaib, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu ciri al-muttaqin yang Allah sebutkan dalam ayatnya di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya adalah hudan bagi al-muttaqin. Siapa al-muttaqin? Allah sebutkan pada awal sifat mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Allah sebutkan sebagai ciri pertama, tanda pertama kaum muttaqin adalah keimanan mereka kepada al-ghaib. Maka Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat adalah perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi, karena perkara gaib itu banyak, lebih khusus lagi keimanan kepada Asyratus Sa'ah ini
merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan keimanan kita kepada al-yaumil akhir, keimanan kita kepada hari akhir, sebagai bentuk kesempurnaan dan kesungguhan, keseriusan dan kejujuran iman kita kepada hari akhir adalah keimanan kita, keyakinan dan akidah kita terhadap asyratus sa'ah, tanda-tanda datangnya atau dekatnya hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan asyratus sa'ah ini menjadi salah satu pembahasan penting, terkhusus di masa kita tinggal atau di masa kita hidup ini. Pembahasan ini akan membantu hamba-hamba Allah kaum mukminin untuk mengingat akhirat dan bangkit atau bangun, terjaga dari kelalaiannya. Bagi mereka atau hamba-hamba Allah yang terlalaikan dari akhirat dikarenakan kesibukannya dengan dunia, dikarenakan waktu, pikiran dan tenaganya lebih tercurahkan untuk meraih berbagai urusan duniawi, maka dengan pembahasan asyratus sa'ah ini membahas, menyebutkan, mendengarkan bersama tentang tanda-tanda hari kiamat akan membangkitkan kita untuk ingat tentang akhirat tersebut, dan bahwasanya dunia yang kita hidup di dalamnya sekarang ini adalah sesuatu yang akan kita tinggal dengan pasti, kita akan berpisah dengannya secara pasti, dan semua kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ini adalah alasan pertama pentingnya pembahasan tentang asyratus sa'ah, yaitu membantu kita semuanya untuk menjadi ingat tentang akhirat. Tidak lagi lupa bahwasanya kita semua akan bertemu dengan kehidupan akhirat yang akan dimulai dengan al-qiyamah, berdirinya atau tegaknya hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alasan kedua tentang pentingnya pembahasan ini adalah munculnya berbagai pihak yang mencoba untuk menciptakan keraguan dan lemahnya iman terhadap hari kiamat, baik dengan cara mendustakan seluruh berita Allah ataupun Rasulnya tentang tanda-tanda hari kiamat, dan menolaknya secara mentah-mentah, dan dengan mudah mengatakan semua itu tidak mungkin terwujud karena kaidah-kaidah logika manusia menolak yang seperti itu. Atau dengan cara yang kedua, tidak dengan terang-terangan menolak, tetapi dengan cara mentakwil, dengan cara menyebutkan, menggambarkan makna-makna yang telah diselewengkan dari makna yang sebenarnya, memberikan maksud-maksud dan makna ayat serta hadis yang menjelaskan tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat
dengan at-tahrif, penyelewengan makna dari makna yang sesungguhnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Itu suara burung atau suara HP? Coba dimatikan itu. Semua itu diantara yang mengurangi kekhusyuan kita dalam thalabul ilmi. Dan ini salah satu pembeda antara majlis kita dengan majlis para ulama terdahulu. Nah, yang dipenuhi dengan kekhusyuan. Maka dari itu saya minta tolong kepada seluruh ikhwan, alat-alat komunikasi yang dapat mengganggu untuk dinonaktifkan. Nah, kemudian di antara upaya untuk mengkaburkan, bahkan pada sebagiannya mendustakan berbagai berita Allah, terkhusus berita-berita Rasul yang disebutkan dalam berbagai hadis, adalah penolakan dengan alasan berbagai hadis yang memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan dengan bentuk ahad, bukan hadis-hadis yang mutawatir. Ini datang dari kaum Mu'tazilah, yang sekarang ilmu kaum Mu'tazilah atau penyimpangan kaum Mu'tazilah dan yang semisalnya dari kaum-kaum rasionalis terus dikembang tumbuhkan di berbagai lembaga-lembaga pendidikan putra-putri kaum muslimin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Munculnya berbagai kaum yang mendustakan berbagai tanda-tanda hari kiamat ini telah disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin pada waktu itu, di hadapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, innahu sayakunu fi qaumun fi hadhihi al-ummah yukadzibuna bid-dajjal wa yukadzibuna bi tulu'i syams min maghribiha wa yukadzibuna bisyafa'ah. Sungguh akan muncul suatu kaum dari umat ini, orang-orang yang mendustakan akan munculnya atau terbitnya matahari dari arah barat, dan kaum orang-orang yang mendustakan akan datangnya Ad-Dajjal. Begitu sahabat Umar ibn Khattab memberitakan hal ini kepada para sahabat, dan hadis yang mauquf ini adalah hadis yang memiliki nilai hukum marfu' dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar mengucapkan ini tentu telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kemudian di antara hikmah faidah pembahasan tentang asyratus sa'ah untuk menyadarkan
kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat dan tidak lama lagi. Kalau yang pertama tadi mengingatkan mereka tentang akhirat dengan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, membuat umat untuk bersiap-siap dan beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadapi hari akhir. Maka yang berikut ini adalah mengingatkan mereka bahwasanya kiamat itu telah dekat dan jangan disangka masih lama dan masih jauh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hari kiamat di dalam istilah Al-Quran telah disebutkan dengan beberapa penamaan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kiamat itu memiliki beberapa nama, beberapa penyebutan. Lebih dari 20 nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kiamat ini di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan dengan penamaan Al-Haqqah, sebagaimana dalam surat Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Jadi Al-Haqqah itu adalah hari kiamat, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Begitu juga Al-Waqi'ah, yang kemudian ada surat namanya surat Al-Waqi'ah. Nah, idza waqa'atil waqi'ah. Juga di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat yang diberi nama dengan surat Al-Qari'ah. Kemudian juga diberi nama dengan Al-Azifah dalam surat An-Najm. Diberi nama dengan nama Al-Azifah. Kemudian juga di antara namanya adalah As-Sakhah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah. Di antara nama hari kiamat juga adalah At-Tammatul Kubra, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra, dan berbagai nama lainnya yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan masing-masing nama tadi bukan hanya sekadar penamaan, tetapi masing-masing nama itu mengandung gambaran, sifat, dan peristiwa yang akan terjadi di sana. Kenapa diberi nama dengan Al-Qiyamah? Kenapa diberi nama dengan At-Tammatul Kubra? Kenapa diberi nama dengan Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Al-Haqqah? Semua itu mengandung makna dan sifat gambaran peristiwa hari kiamat yang akan terjadi, bukan sekadar penamaan. Lengkapnya tentunya bisa dibahas dalam pelajaran tafsir tentangnya, karena pembahasan kita pada hari ini tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Yang penting untuk diketahui terkait dengan pembahasan asyratus sa'ah ini, karena pada sebagiannya telah disebutkan di dalam Al-Quran dan sebagian besar lainnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya pengetahuan ilmu tentang terjadinya hari kiamat, baik tentang tanda-tandanya atau tentang kapan terjadinya, ataupun prosesi daripada hari kiamat itu sendiri, adalah bagian dari perkara gaib, perkara-perkara yang
diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-umur al-ghaibiyah. Kalau kita mengetahui itu, penting untuk diyakini dan diimani bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum tentang permasalahan ini, bahwasanya perkara gaib itu tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu makhluk pun yang dapat mengetahuinya, tidak seorang yang soleh, bahkan tidak seorang nabi dan seorang malaikat pun yang dapat mengetahui tentang kapan hari kiamat itu akan ditegakkan dan tentang prosesinya secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersifat umum. Segala yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam ayatnya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi illallah." Katakan wahai Muhammad bahwa tiada yang mengetahui berbagai perkara yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau tadi bersifat umum bahwa seluruh yang gaib hanya Allah yang mengetahuinya, maka di situ ada ayat-ayat yang bersifat lebih khusus tentang hari kiamat ini, yaitu diantaranya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-187, Allah mengatakan, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Anis sa'ah, di antara nama-nama hari kiamat adalah As-Sa'ah, sebagaimana dalam ayat ke-187 surat Al-A'raf ini dan beberapa ayat yang lainnya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Ini yang ditanyakan. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, "Qul innama ilmuha 'inda rabbi." Katakan wahai Muhammad, hanyalah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya berada di sisi Tuhanku Allah Rabbi. Nah, la yujalliha liwaqtiha illahu. Enggak ada yang bisa menjelaskan kepastian waktu tentang hari kiamat itu, kapan terjadinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini Allah perintahkan kepada Nabi, makhluk tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul termulia, pimpinan para Rasul Sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan, mengumumkan dan mengajarkan kepada kaum mukminin bahwasanya beliau sendiri tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat itu, dan bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu hanya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita meyakini adanya berbagai kedustaan yang dimunculkan oleh berbagai pihak dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, yaitu orang-orang yang menampilkan perkiraan waktu datangnya hari kiamat, bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun 2000 sekian, 2000 sekian, 2000 sekian. Sejak kita masih kecil sudah mendengar yang seperti itu. Ternyata semua itu tiba waktunya yang dijanjikan dan diperkirakan ternyata dusta. Ada manusia yang sempat terpengaruh imannya, takut mendengar perkiraan dan ramalan tersebut, sempat menggoncangkan dan menggoyahkan iman dia, sempat ragu, iya apa tidak, benar, jangan-jangan benar. Tetapi seorang muslim yang dia mengerti dan belajar Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta
akidahnya berdiri di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, niscaya sejak awal adanya yang seperti itu dia akan mengatakan dusta, 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 tanpa ada sedikit pun keraguan, karena dia mendengar ayat-ayat semisal yang kita dengarkan. Yas'alunaka 'anis sa'am ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-63, Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan mereka itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, maka jawablah, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya berada di sisi Allah. Perhatikan kalimat kul innama, adanya kalimat innama. Kalimat innama ini mengandung makna pengkhususan. Maknanya secara bahasa hanya di sisi Allah. Bukan dikatakan dalam maknanya bahwa katakan wahai Muhammad sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi harus ditekankan dengan kalimat hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Apa yang bisa membuat kamu tahu jangan-jangan kiamat itu sudah dekat? Begitu Allah menegaskan kepada Rasulnya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Fussilat ayat ke-47, Allah mengatakan ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Hanya kepadanya lah satu-satunya pengetahuan ilmu tentang hari kiamat. Perhatikan kalimat ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Dikedepankan kalimat ilaihi, padahal secara susunan tatanan ilmu bahasa Arab adalah yuraddu ilmus sa'ati ilaihi, yuraddu ilmus sa'ati ilaihi, tetapi dikedepankan kalimat ilaihi sehingga menjadi ayat ini ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, karena adanya sebuah makna yang diinginkan di balik ayat ini, yaitu pengkhususan ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah, hanya milik Allah satu-satunya. Tidak seorang yang soleh, tidak seorang wali, tidak seorang ustaz, tidak seorang pembesar, tidak seorang bahkan seorang nabi dan seorang malaikat pun, apalagi para dukun yang bekerja sama dengan para syaitan, yang kemudian dengan lancang berani mengabarkan tentang kapan terjadinya hari kiamat atau perkiraan tentang hari kiamat. Lebih tegas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya menjelaskan, antara lain adalah hadis yang masyhur dari sahabat Umar ibn al-Khattab ketika Jibril alaihi salam datang menemui Rasul menanyakan tentang beberapa perkara, bertanya tentang apa itu Islam, kemudian dijawab oleh Nabi. Apa itu iman, dijawab oleh Rasul. Apa itu al-ihsan, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Giliran Jibril alaihi salam bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Muhammad? Rasulullah dengan tegas menyatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini sekarang lebih berilmu, lebih mengetahui daripada si penanya. Maksudnya bukan Jibril, karena Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Jibril termasuk yang tidak tahu tentang apa itu ilmu sa'ah, bagaimana dan kapan hari kiamat itu. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga dengan tegas dalam hadits Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah." Dan tak seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang atau tegak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Namun barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya berbagai berita tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi pada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa Bani Israel, kaum Nuh dan yang lainnya, diberitakan kepada beliau, dan berbagai peristiwa yang akan terjadi melalui berita wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang diberitakan kepada beliau adalah tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jika kita mengetahui prinsip-prinsip dasar tadi, penting pula diketahui bahwasanya para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat ini dalam dua bagian. Yang pertama adalah dinamakan dengan asyratus sa'ah al-kubra. Yang kedua diberi nama dengan asyratus sa'ah as-sughra. Apa maknanya? Yang pertama adalah tanda-tanda hari kiamat besar, tanda-tanda besar. Yang kedua diistilahkan dengan tanda-tanda kecil. Apa maksudnya? Tanda-tanda kiamat besar atau diistilahkan dengan al-kubra adalah tanda-tanda kiamat yang apabila telah muncul, maka akan muncul yang berikutnya, dan tidak lama setelah itu akan langsung diikuti dengan al-qiyamah itu sendiri. Tanda-tanda atau dengan tegaknya hari kiamat itu sendiri. Di antara tanda-tanda hari kiamat kubra adalah khurujul mahdi, akan munculnya, datangnya al-imam al-mahdi. Kemudian khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga keluarnya api dari arah Yaman yang akan menggiring manusia ke satu tempat. Dan yang berikutnya di antara tanda-tanda kubra tersebut adalah terbitnya matahari dari arah barat dan beberapa yang lainnya. Ini contoh-contoh asyratus sa'ah al-kubra. Kemudian yang kedua asyratus sa'ah as-sughra, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang masa munculnya masih lebih jauh dibandingkan yang pertama tadi dengan tegaknya hari kiamat. Kalau yang pertama, yang kubra, itu akan secara berurutan dalam waktu yang singkat. Sementara yang sughra, ya, sebagiannya telah muncul dan sebagiannya sedang dalam proses, sebagiannya yang lainnya belum muncul. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan kali ini, kajian kita di pagi hari ini, nampaknya kita hanya akan mampu membahas jenis yang kedua tadi, yaitu asyratus sa'ah as-sughra.
Satu, mengingat terbatasnya waktu, sehingga untuk pembahasan kedua nampaknya perlu waktu tersendiri, daurah tersendiri. Ini alasannya kenapa dikedepankan yang sughra. Yang kedua, untuk kita lebih menyadari bahwa ternyata sebagian alamat itu telah terjadi, sebagiannya mungkin sudah ada di masa kita ini. Untuk lebih membantu kita menyadari bahwa ternyata kita ini hidup di masa tidak jauh lagi dari hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita akan memulai menyebutkan beberapa tanda-tanda kiamat sughra. Yang pertama adalah bi'tsatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah diutusnya Rasul sebagai seorang nabi, diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai seorang nabi dan rasul. Ini merupakan salah satu tanda hari kiamat telah dekat. Demikian dijelaskan oleh Rasul dalam hadis sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang pertama dan yang kedua oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu ana was-sa'a kahataini wa yushiru bi isbu'aihi fayamadduhuma, wa fi riwayah Muslim wa dhamma as-sabbabata wal wusta. Sesungguhnya aku ini diutus, masa diutusnya aku dengan hari kiamat itu bagaikan ini, kata Rasul. Kemudian Rasulullah mengangkat dua tangannya mengisyaratkan dengan as-sabbabah, yaitu jari telunjuk, dan bersebelahan dengannya jari al-wusta, jari tengah ini. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini jarak waktu antara diutusnya aku dengan hari kiamat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita semua mengetahui bahwa memang Rasul adalah nabi terakhir dan tidak akan ada nabi setelah beliau, sehingga pengutusan beliau, diangkatnya beliau sebagai nabi merupakan tanda dekatnya hari kiamat dan berakhirnya dunia ini. Ini tanda hari kiamat sughra yang pertama. Nah, yang kedua adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian Rasul itu sendiri. Kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Auf bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "U'dud sittan baina yaday as-sa'ah mauti," kata Rasulullah. Nah, sebutkan 6 perkara akan terjadi menjelang hari kiamat. Nah, sudah dekat. Disebutkan 6 perkara itu. Yang pertama adalah kematianku, wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kalau sahabat mendengar yang seperti ini, sahabat Nabi mendengar bahwa kematian beliau dan diutusnya beliau adalah waktu yang sudah sangat dekat dengan hari kiamat, benar-benar mereka merasakan bahwa kiamat sudah dekat, sehingga mereka benar-benar mempersiapkan diri, beramal, beriman, berjuang, berdakwah, berzikir, dan seterusnya. Sementara kita sudah 1400 tahun lebih hidup semasa Rasul, setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan iman kita jauh-jauh lebih lemah dibandingkan iman para sahabat. Seolah-olah kiamat itu masih jauh. Kapan mau keluar datangnya Imam Mahdi? Kapan Dajjal mau keluar? Masih lama. Seolah-olah itu adalah dongeng yang masih lama.
wujudnya. Nah, sementara sahabat ketika mendengar yang seperti ini benar-benar menyentuh kalbu mereka. Ini menunjukkan memang mereka adalah generasi terbaik, dan bahwasanya kita ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui tanda yang kedua tadi, yang ketiga adalah direbutnya kembali Baitul Maqdis oleh umat Islam setelah dalam kurun waktu yang lama berada di tangan cengkraman tangan Romawi dan juga Yahudi. Nah, hal ini diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama tadi, yaitu hadis siapa? Yang terakhir, Auf bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi akan terjadi menjelang hari kiamat adalah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Fathu Baitul Maqdis, terbukanya Baitul Maqdis untuk kaum muslimin, dimenangkan oleh kaum muslimin, direbut kembali oleh kaum muslimin. Nah, peristiwa ini sudah terjadi ataukah belum? Jawabannya telah terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab ini adalah kitab tarikh, kitab sejarah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, dalam kitab itu dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa peristiwa itu telah terjadi di masa khilafah Umar ibn Khattab pada tahun kurang lebih 16 Hijriah. Kurang lebih pada tahun ke-16 Hijriah telah terjadi peristiwa yang disebut oleh Nabi, yaitu ditaklukkannya Baitul Maqdis dari, atau dilepaskannya, dimerdekakannya Baitul Maqdis dari tangan Romawi yang menguasainya. Nah, demikian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pada waktu itu pula Umar ibn Khattab menegakkan sholat di Baitul Maqdis dan memulai sholat di sana, atau pihak pertama yang memulai sholat di Baitul Maqdis dengan mengarah ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Nah, ya, jadi Masjidil Aqsa itu yang dalam bentuk kiblatnya mengarah ke Ka'bah itu dimulai oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang keempat, adanya Ta'un Amwas. Apa itu Ta'un Amwas? Yaitu wabah penyakit yang melanda umat, satu bentuk penyakit yang melanda umat. Nah, dan menelan korban yang sangat besar. Hal ini telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sama tadi. Hadis siapa? Auf bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, nah, bukan Tirmidzi. Nah, barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW menyebutkan 6 perkara tersebut, diantaranya thumma mutani ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kemudian kata Rasulullah, munculnya mutan dengan dhammah pada huruf mim, sukun pada wawunya, mutan. Apa mutan itu? Yaitu wabah penyakit yang menyerang manusia. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini
diserupakan oleh Nabi penyakit ini seperti penyakit yang menyerang hewan-hewan ternak. Di situ ada semacam ulat yang masuk ke hidung-hidung mereka, ya, ke tubuh mereka hingga mereka mati. Nah, mengeluarkan darah dari telinganya, hidungnya. Nah, barakallahu fikum. Dan itu cepat, prosesinya cepat. Nah, apakah ini sudah terjadi ataukah belum? Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab yang tadi kita dengarkan bersama, yaitu kitab apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau bahwa hal ini telah terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Pada tahun ke-18 Hijriah telah terjadi penyakit tersebut. Nah, yaitu juga di masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Nah, disebutkan bahwa peristiwa itu menelan korban kurang lebih 25.000 manusia. Di antara korban tersebut adalah salah seorang sahabat mulia, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, atau Abu Ubaidah Al-Jarrah, yaitu namanya Amir, kunyahnya Abu Ubaidah, salah seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu meninggal dunia dikarenakan wabah taun yang terjadi di daerah Amwas, di daerah Syam. Di daerah Syam, ada yang menyebutkan di daerah Palestina atau Palestina. Nah, 25.000 orang yang mati pada waktu itu. Jumlah yang sangat besar, mengingat terkhusus pada waktu itu jumlah penduduk tidak sebesar sekarang. Nah, 1400 tahun yang lalu lebih, 14 abad yang lalu. Nah, kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya berbagai fitnah menimpa kaum muslimin.